Halo semuanya, jadi pada video kedua kali ini kita akan melakukan sesi tanya jawab bersama tutor kolektif. Halo semuanya, jadi ini adalah tutor kita untuk mata kuliah MPSI 1. Nah di sini kita akan bersama Kak Tasya. Halo Kak. Halo Vicky dan teman-teman semua. Oke, jadi di sini Kak Tasya akan menemani kita untuk ngebahas nih pertanyaan-pertanyaan yang udah pernah dikumpulin di grup angkatan untuk ngebahas soal-soal yang akan sekiranya masih bingung sama teman-teman semua, masih belum paham materinya. Jadi di sini akan ada beberapa soal yang akan kita bahas. Nah, sebelumnya aku mau nanya dulu nih Kak, apa kabar Kak? Wah, lumayan sibuk ya, tapi puji Tuhan aku baik-baik aja. Vicky, kamu gimana Vicky? Alhamdulillah Kak, baik. Oke, jadi langsung aja kali ya Kak, kita mulai untuk pertanyaan UTS Kredit mata kuliah MPSI 1. Jadi di sini akan ada 5 pertanyaan Kak sebelumnya. Nah ini udah dipilihin juga dan udah diurutin nih sesuai bagian atau babnya. Jadi biar nggak usah kemana-mana. Oke, Oke. aku langsung ke soal nomor 1 ya Kak. Jadi di sini soal nomor 1 itu ada yang nanya nih Kak. Tolong dong Kak jelasin kata penting untuk menunjukkan sebuah penelitian komparatif dan korelasional. Oke, baik. Jadi kalau untuk kata kunci sebenarnya kita bisa ngelihat dari katanya aja gitu ya. Kalau komparatif kan berarti bahasa Inggrisnya compare nih, berarti ada perbedaan antara dua atau lebih kelompok dari satu variabel. Misalnya perbedaan rumpun ilmu terhadap efektivitas PJJ. Nah, rumpun ilmu itu bisa dibagi menjadi dua kelompok nih, yaitu Saintek dan Sosum. Nah, kalau ada perbedaan skor terhadap efektivitas PJJ ini, berarti dikatakan ada hubungan. Nah, bedanya dengan korelasional itu katanya correlate berarti hubungan antara dua variabel. Dan variabel ini nggak dipecah menjadi beberapa kelompok gitu ya. Misalnya hubungan antara efektivitas PJJ dan motivasi mahasiswa. Berarti yang diukur ya sudah efektivitas PJJ, terus motivasi mahasiswa, lalu dicari apakah berhubungan atau tidak. Kurang lebih kayak gitu. Oke, berarti bisa aku simpulkan kali ya Kak, kalau misalkan untuk komparatif itu kan berasal dari kata-kata yang sendiri itu compare. Berarti ada satu nih, kayak misalkan tadi contohnya itu rumpun ilmu, nah itu tuh masih bisa dibagi lagi kan Kak, jadi kayak ada beberapa gitu. Terus nanti ada perbedaannya nih antara variabel yang ditelitinya, kayak misalkan rumpun ilmu A dan rumpun ilmu B itu punya hasil yang berbeda. Sedangkan untuk korelasional itu nanti ada variabel yang ngasih antara dua variabel itu tapi kayak kita pengen cari tahu nih korelasinya tuh apa gitu ya Kak. Betul. Oke, thank you Kak. Nah, ini kita langsung ke pertanyaan kedua nih Kak. Tolong jelasin dong Kak, jelaskan jenis kontrol dan contohnya yang familiar. Jadi jenis-jenis kontrol dalam penelitian itu. Oke, jadi untuk mencegah extraneous variable menjadi confounding variable, biasanya kita menggunakan 3 teknik kontrol ya. Ada konstansi, yaitu menghadirkan extraneous variable ini di semua partisipan. Kemudian juga ada matching, yaitu menyamakan variasi atau tingkat extraneous variable itu di semua kelompok. Dan randomisasi, yaitu kita menggunakan random assignment supaya menghilangkan pengaruh EV atau potensi EV itu untuk mengkontaminasi hasil penelitian gitu. Nah, ini perlu diingat bahwa matching dan randomisasi itu hanya bisa dilakukan pada penelitian komparatif. Pokoknya penelitian yang ada kelompoknya gitu. Kenapa? Karena memang tujuan matching dan randomisasi ini menyamakan kedua kelompok itu supaya EV-EV dari tiap kelompok itu tidak berpengaruh gitu sama hasil penelitiannya. Nah, mungkin aku jelasin lebih detail gitu ya. Yang pertama itu konstansi. Nah, konstansi ini bisa untuk mengontrol dua jenis variabel nih. Yang pertama variabel lingkungan. Jadi untuk menghilangkan extraneous variabel dari lingkungan ini, kita bisa membuat situasi dan prosedur yang baku. Misalnya dalam penelitian efektivitas PJJ dan motivasi mahasiswa, kita bisa mengukur efektivitas ini setelah semua mahasiswa itu menyelesaikan satu semester PJJ. Nah, kemudian yang kedua itu bisa mengontrol juga variabel partisipan. Jadi di sini kita menggunakan partisipan dengan karakteristik yang sama. Misalnya untuk meneliti efektivitas PJJ terhadap motivasi, ya kita mengambil mahasiswa S1 dari Fakultas Psikologi UI aja.
Nah, yang penting untuk diingat itu kelebihan dan kekurangan dari setiap teknik kontrol. Nah, untuk konstansi, kelebihannya itu kontrol ini memang bisa benar-benar mencegah beberapa efek yang mengancam si penelitian itu. Dan juga dia memudahkan untuk dilakukan ya. Tetapi kekurangannya itu dia bisa mengurangi validitas eksternal dari penelitian. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya kita menghilangkan nih beberapa banyak efek gitu ya. Nah, bisa jadi tuh hasil penelitian ini tuh sulit untuk digeneralisasi kepada seluruh populasi gitu. Misalnya kalau kita mengukur efektivitas PJJ dari rumpun sosum aja, itu kan sulit ya untuk digeneralisasi ke rumpun saintek gitu, karena bisa jadi kedua rumpun ini tuh punya karakteristik yang berbeda gitu, sehingga nggak bisa digeneralisasi. Nah, kalau untuk penelitian komparatif, tadi kan ada dua, matching dan randomisasi. Nah, sekarang aku mau jelasin yang matching. Matching ini bisa untuk mengontrol 3 jenis variabel, pertama variabel lingkungan. Jadi di sini kita membuat setiap kelompok itu mendapatkan situasi yang berbeda. Misalnya waktu kita mau mengukur kedua kelompok, kita bisa membedakan nih, misalnya kelompok A ditaruh di ruangan yang satu gitu, kelompok B di ruangan lainnya gitu. Nah, kemudian untuk variabel partisipan, itu kita bisa menyamakan jumlah atau rata-rata nilai extraneous variabel di setiap kelompok. Misalnya, tadi dalam kasus mengukur efektivitas PJJ, itu ya, itu kita bisa buat nih setiap kelompok terdiri atas 10 laki-laki dan 10 perempuan. Jadi, variabel gender itu bisa dihilangkan, bisa dicegah menjadi confounding variable gitu. Dan yang terakhir adalah variabel waktu. Nah, di sini kita menggunakan yang namanya counterbalancing. Misalnya dan ini biasanya terjadi di penelitian eksperimental ya. Kalau misalnya komparatif kayaknya kurang bisa nih digunakan. Nah, contohnya kelompok A mendapatkan perlakuan yang satu dulu baru yang kedua. Terus kelompok B mendapatkan perlakuan kedua dulu baru yang pertama gitu. Nah, kelebihan dan kekurangannya apa sih? Kalau matching itu kelebihannya sama kayak konstansi, jadi dia bisa benar-benar mencegah beberapa efek yang berpotensi menjadi CV. Nah, tapi kekurangannya ya karena kita harus menyocokkan gitu di kedua kelompok, itu menjadi nggak praktis dan justru memakan banyak biaya dan banyak waktu gitu ya dari peneliti. Nah, jadi tidak mungkin nih kita melakukan matching untuk mengontrol semua efek. Misalnya kita mau matching IQ gitu kan. Nah, berarti kan kita harus ngasih tes IQ dulu ke partisipannya, dan itu mungkin waktunya akan lebih lama, dan juga kita mengeluarkan biaya nih untuk menyediakan tes IQ kepada partisipan. Nah, makanya ini matching itu kurang efektif untuk dilakukan untuk mengontrol semua efek. Nah, teknik kontrol yang terakhir itu randomisasi. Randomisasi ini bisa untuk mengontrol dua jenis variabel, yaitu variabel lingkungan dan partisipan. Nah, kalau variabel lingkungan, di sini kita bisa mengacak situasi antar kelompok. Nah, misalnya kelompok kita menggunakan lempar koin nih untuk menentukan siapa di ruangan mana gitu. Nah, kemudian untuk variabel partisipan kita menggunakan random assignment. Jadi misalnya kita menggunakan lempar koin juga, atau menggunakan table random number atau fishbowl method gitu ya, untuk menentukan siapa sih siapa partisipan yang akan menjadi ada di dalam kelompok perlakuan dan siapa di kelompok kontrol. Nah, randomisasi ini memang biasanya dilakukan di penelitian eksperimental ya. Jadi kalau kalian nanti akan melakukan penelitian komparatif, kayaknya randomisasi ini kurang akan digunakan. Nah, kelebihan dan kekurangannya dari teknik ini, kalau kelebihannya itu kita bisa mengontrol banyak efek sekaligus. Karena ketika kita kita mendistribusikan perbedaan itu di kelompok secara acak, kita bisa berasumsi bahwa efek ini tidak akan secara sistematis mengubah hasil penelitian gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa efek ini nggak akan mengontaminasi hasil penelitian. Tapi kekurangannya itu tidak benar-benar menjamin bahwa efek itu terkontrol. Karena bisa saja nih kita secara kebetulan
mengumpulkan satu kelompok yang punya tingkat IQ lebih tinggi daripada kelompok satunya, sehingga itu secara tidak sadar memengaruhi hasil penelitian kita. Beda dengan matching yang memang sudah dicocokkan gitu ya, jadi kita udah bisa menjamin nih bahwa si EV itu nggak akan mengontaminasi. Kurang lebih kayak begitu. Oke, berarti mungkin tadi aku nyatet beberapa sih Kak, mungkin bisa aku simpulin. Jadi kontrol itu fungsinya itu tujuannya untuk mencegah EV menjadi CF. Nah kemudian itu ada tiga teknik nih untuk jenis kontrol. Yang pertama itu ada konstansi, yang kedua itu ada matching, yang ketiga itu ada random assignment. Nah untuk yang matching dan random assignment itu perlu diperhatikan karena biasanya digunakan untuk penelitian komparatif atau eksperimental. Nah, kemudian masing-masing dari teknik itu juga punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, Kak. Tadi udah jelas banget. Nah, mungkin kita bisa lanjut nih ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga ini yaitu cara membedakan hipotesis one tail dan two tail. Oke. Nah, hipotesis one tail dan two tail itu kan cabang dari hipotesis alternatif ya. Jadi hipotesis yang mendukung gitu adanya hubungan atau perbedaan. Nah, perbedaannya itu memang ada di arah prediksi. Kalau one tail itu kita bisa menyatakan dengan pasti bahwa arahnya mau kemana gitu. Mungkin kita bisa menentukan ini dengan membaca literatur, membaca penelitian sebelumnya, atau mungkin hubungan keduanya ini memang ada hukumnya gitu, sehingga kalau kita melakukan penelitian ya kurang lebih hasilnya akan ke arah itu. Misalnya semakin tinggi efektivitas PJJ maka semakin tinggi pula motivasi mahasiswa, jadi dia arahnya positif gitu. Nah kemudian kalau untuk hipotesis two tail itu kita nih nggak bisa menentukan dengan pasti prediksi arahnya, jadi kita kayak ya secara general gitu, ada hubungannya. Nah, mungkin hipotesis two tail ini terjadi karena ada hasil penelitian yang kontradiktif. Jadi, mungkin tujuan penelitian kita adalah untuk menentukan nih arahnya kemana gitu. Jadi, hipotesis two tail-nya, kita membuat hipotesisnya two tail. Nah, contohnya terdapat korelasi yang signifikan antara efektivitas PJJ dan motivasi mahasiswa. Jadi, kita nggak menyebutkan secara spesifik gitu, ini arahnya kemana. Gitu, Vicky. Oh, oke, Kak. Berarti kalau misalkan one tail itu arahnya udah jelas nih mau kemana dan udah ada literatur sebelumnya dan udah jelas. Sedangkan kalau misalkan two tail itu sendiri kita masih belum tahu arah penelitian kita tuh kemana karena mungkin ada penelitian di masa lalu yang sifatnya kontradiktif. Oke, Kak. Nah, ini kita ke pertanyaan keempat. Ini bagaimana cara menentukan t-test dalam penelitian dan bagaimana cara atau trik cepatnya. Nah, di sini juga nih Kak, ada yang minta untuk contoh soal t-test itu gimana? Oke. Oke, jadi di sini aku akan menjelaskan lebih banyak mengenai independent measures t-test karena di sini aku ingin memperkuat kayak konsep secara umum cara mengukur t-test. Nah, jadi di sini ada soal nih, sebuah penelitian dilakukan untuk melihat perbedaan antara individu dewasa tua dan dewasa muda terhadap kepuasan hidup yang dipersepsikan atau perceived life satisfaction. Nah, di sini peneliti itu mengambil dua kelompok, masing-masing berjumlah 10 partisipan. Partisipan dewasa tua itu berusia lebih dari 70 tahun dan partisipan itu baru 20-30 tahun. Nah, kemudian mereka di mana skor 0 itu menandakan ketidakpuasan dan 60 itu menandakan kepuasan. Nah, datanya bisa dilihat nih di tabel. Nah, mungkin teman-teman kalau mau sambil menghitung bersama bisa disimpan ya ini, bisa di-pause dulu videonya gitu. Oke. Nah, untuk menghitung itu ada 4 langkah utama yang harus dilakukan. Pertama, kita harus dulu menentukan hipotesis dan juga alpha levelnya atau level of significance. Nah, kemudian di tahap kedua kita menentukan area kritis. Di tahap ketiga kita menghitung data, kita mencari skor t-testnya, dan di langkah terakhir kita membuat keputusan terhadap si hipotesis null dan membuat interpretasi juga terhadap skor t-test yang ditemukan.
kita ke langkah pertama. Jadi dari penjabaran soal tadi, kita mencari hipotesis alternatif dan hipotesis nul. Di sini aku menentukan bahwa H1-nya itu dia bersifat one tail. Kenapa? Karena mungkin juga nanti akan didapatkan di Sibang gitu, bahwa ditemukan nih kalau dewasa tua itu memiliki kepuasan hidup yang lebih tinggi karena mereka juga sudah stabil hidupnya, mereka nggak mengalami stres finansial gitu atau nggak mengalami udah settle down lah ya, udah punya rumah, mungkin udah punya suami atau punya istri gitu. Jadi lebih puas terhadap hidup dibandingkan yang dewasa muda nih karena mereka masih struggling dengan finansial, struggling dengan karir dan segala macamnya gitu. Jadi di sini berdasarkan literatur yang sudah dibaca atau pengetahuan umum gitu ya, di sini kita mengambil hipotesis one tail bahwa kepuasan hidup yang dipersepsikan lebih tinggi pada dewasa tua daripada kepuasan hidup yang dipersepsikan pada dewasa muda. Nah, untuk hipotesis nul itu kita tentukan bahwa tidak ada perbedaan kepuasan hidup yang dipersepsikan antara dewasa tua dan dewasa muda. Nah, untuk level of significance sebenarnya tidak ada ketentuan harus alfa sama dengan berapa gitu ya. Tapi biasanya kita menggunakan 0,05 gitu sebagai standar gitu untuk menentukan apakah H0 ditolak apa tidak gitu. Nah, tahap yang kedua tadi kita mencari area kritis untuk menolak atau tidak menolak H0. Nah, untuk mencari area kritis, pertama kita harus cari dulu nih degrees of freedom-nya. Ditemukan dari DF kelompok 1 ditambah DF kelompok 2. Nah, DF itu rumusnya adalah N dikurang 1. Nah, jadi kalau mau disederhanakan rumusnya itu N1, N dari kelompok 1 ditambah N dari kelompok 2 dikurang 2. Hasilnya adalah 18. Nah, untuk area kritis, kita bisa melihat nih di tabel distribusi di buku Gravater dan Wallnau, di tabel B.2. Dengan data yang sudah kita punya, dia one-tailed hypothesis, level of significance 0,05, dan degrees of freedom 18, kita bisa menentukan bahwa T critical-nya adalah 1,734. Nah, kemudian disinilah tahap yang paling susah, tahap yang paling ribet itu menghitung skor T. Nah, sebenarnya rumus untuk mencari T ini utamanya gitu ya, bahwa skor T itu sama dengan perbedaan mean sample dibagi estimated standard error. Nah, untuk mencari estimated standard error ini kita butuh 3 komponen. Pertama itu mencari varian setiap kelompok atau SS, kemudian juga mencari degrees of freedom setiap kelompok atau DF, dan juga kita mencari pooled variance. Kita mulai dari perbedaan mean sample. Jadi ini gampang ya gitu ya, mencari mean setiap kelompok dulu, kemudian mean kedua kelompok dikurangin gitu, dicari selisihnya berapa. Nah, kalau untuk kelompok 1, kelompok dewasa tua itu kita menemukan mean-nya itu 44,5, di kelompok kedua itu 28,1, sehingga perbedaan mean sampelnya adalah 16,4. Nah, sekarang kita mencari estimated standard error. Nah, tadi kita butuh 3 komponen, cari dulu SS, cari DF, dan cari pooled variance atau S kuadrat P. Nah, untuk mencari variance kelompok, biasanya kita bisa membuat tabel seperti ini. Jadi, kita cari skor dikurang mean dari kelompok, kemudian hasilnya dikuadratkan. Misalnya di kelompok dewasa tua ya, itu skornya 45. Kemudian dikurang min-nya tadi 44,5, sehingga dapat 0,5. Kemudian 0,5 ini dikuadratkan menjadi 0,25. Kemudian di dewasa muda, skornya 34, min-nya tadi dapat 28,1, sehingga hasilnya adalah 5,9. Kemudian dikuadratkan menjadi 34,81. Nah, total dari X min rata-rata X dikuadratkan itu menjadi variance, menjadi SS dari setiap kelompok. Jadi di dewasa tua SS-nya itu bisa dilihat ya di bawah berapa? 678,5, kemudian di dewasa muda itu 656,9.
Nah, setelah kita mendapatkan varian, sekarang kita menghitung DF dulu, menghitung DF dulu. Nah, DF itu tadi rumusnya adalah N dikurang 1. Jadi setiap kelompok dewasa tua dan muda ini DF-nya sama-sama 9 gitu, dari 10 kurang 1. Nah, baru kita mencari pooled variance S kuadrat P. Rumusnya adalah SS dari kelompok 1 ditambah SS kelompok 2 dibagi DF kelompok 1 ditambah DF kelompok 2. Nah, di total nih 678 678,5 ditambah 656,9 dibagi 9 hasilnya adalah 74,19. Nah, terakhir kita mencari estimated standard error. Rumusnya adalah akar dari dari pooled variance kelompok 1 bagi partisipan di kelompok 1 ditambah pooled variance dari kelompok 2 dibagi sampel di kelompok 2. Nah, kebetulan karena kedua kelompok ini punya DF yang sama dan punya jumlah partisipannya sama lah ya. Jadi bisa dikatakan bahwa mereka memiliki pooled variance yang sama juga gitu. Nah, makanya di sini angkanya sama, 74,19 dibagi 10. Berarti akar dari 14,84 kita mendapatkan estimated standard error-nya 3,85. Nah, terakhir kita mencari skor T. Skor T berarti hasil yang sudah kita dapatkan tinggal dibagi. Berarti 16,4 tadi perbedaan mean dibagi 3,85 dari estimated standard error, hasilnya adalah 4,26. Nah, setelah kita mendapatkan data ini, sekarang saatnya kita menentukan apakah hipotesis nul itu ditolak dan juga interpretasinya seperti apa. Nah, untuk menentukan, kita bisa membandingkan nih skor T dengan T kritikal yang sudah kita dapat sebelumnya. Nah, skor T kita kebetulan lebih besar nih daripada T kritikalnya, sehingga H0 itu ditolak. Kalau misalnya lebih kecil, berarti H0 tidak ditolak, gitu. Nah, untuk kesimpulannya, ini berdasarkan APA, dewasa tua ditemukan memiliki kepuasan hidup yang dipersepsikan lebih tinggi dengan mean 44,5 dan standar deviasi 8,68 secara signifikan dibandingkan dewasa muda dengan mean 28,1 dan standar deviasi 8,54. T dalam kurung degrees of freedom-nya 18 sama dengan 4,26. P lebih kecil daripada 0,05 karena kita menggunakan alpha level 0,05 dan one tailed dari hipotesis yang kita sudah bikin sebelumnya yang sifatnya one tailed gitu. Nah, yang penting di PS itu sebenarnya adalah baca tabel SPSS ini. Kadang-kadang soal-soalnya itu kadang-kadang ini ada soal tabel gitu dikasih, kemudian kita disuruh membuat interpretasi. Nah, kalau untuk membaca tabel, sebenarnya ini udah sudah agak clear gitu untuk diinterpretasikan gitu ya. Pertama, kita tahu nih dari tabel deskriptif yang di atas ada mean, ada standar deviasi. Kemudian di bagian bawah itu untuk independent samples di tes. Nah, di situ sudah jelas skor T-nya adalah 4,258 di di buletin jadi 4,26. Kemudian DF-nya 18 dan di sini di JASP itu mereka menggunakan P lebih kecil dari 0,01. Kenapa? Karena kalau di JASP itu menganggap alpha level 0,01 itu bisa menjadi bukti yang lebih kuat untuk menolak H0 dibandingkan 0,05. Nah, tapi memang ini sebenarnya tergantung kalau di SPSS itu bisa diubah gitu. Jadi karena aku pakai JSP, makanya P-nya jadi 0,01. Nah, kemudian di bawah itu ditulis bahwa hipotesis alternatif bilangnya bahwa grup dewasa muda lebih kecil daripada dewasa tua. Berarti sifat hipotesisnya ini adalah one tail. Gitu untuk perhitungan. Nah, bedanya dengan repeated measures itu di rumusnya. Karena kalau repeated measures itu kan kita menghitung dari satu partisipan, lalu satu partisipan ini dihasilkan 2 skor gitu ya, 2 skor variabel. Nah, jadi dia bukan perbedaan mean antar kelompok, tapi dia perbedaan mean dari
variabel gitu, dari skor variabel yang didapatkan. Kayak dia simbolnya jadi mean difference, D itu difference. Nah, dibagi estimated standard error juga, tapi dari mean difference-nya itu. Nah, untuk mencari ini kita bisa menggunakan rumus akar S kuadrat bagi N. S kuadrat itu adalah varians dari skor D. D itu didapatkan dari mengurangi dua skor variabel yang diukur dari setiap partisipan. Gitu, Vicky. Wah, tadi penjelasannya udah cukup jelas banget dan rinci sebenarnya. Tadi aku juga sambil nyatet, sambil ngeliatin, dan kalau misalkan teman-teman nanti masih belum paham juga, mungkin bisa di-pause lagi dan diulang lagi biar sambil ngerti juga, dan mungkin tadi yang contoh soalnya bisa sambil dikerjain juga tuh. Nah, kita udah di pertanyaan terakhir nih, Kak. Jadi dia nanya nih, Kak, tips dan trik menghadapi UTS MPSI 1 itu gimana sih, Kak? Oke, jadi dari aku sendiri dan pengalamanku di MPSI 1 sebenarnya kurang lebih bisa disimpulkan jadi 4 tips and trick gitu ya. Yang pertama itu tetap tenang, karena waktu itu tuh emang teman-temanku juga gitu kan, takut nih sebelum UTS tuh deg-degan gitu, dan justru itu membuat kita tuh nggak fokus. Makanya pertama-tama tuh ya udah tenang dulu, ambil nafas panjang, kemudian minum biar fokus, dan juga siapin alat dan pensil dan kertas juga ya buat hitung. Nah, kemudian yang kedua itu baca buku dan pahami juga SPSS. Kenapa baca buku itu penting? Karena sebenarnya banyak banget, nggak banyak sih, tapi ada beberapa gitu, ada beberapa soal, apalagi kalau di benar salah atau di pilihan ganda. Nah, kadang-kadang tuh dikeluarin nih yang dari buku, tapi yang nggak ada di PPT. Nah, makanya aku sangat menganjurkan untuk teman-teman baca buku Gravatar dua-duanya dan dipahami gitu. Mungkin juga teman-teman bisa latihan soal nih yang independent measures t-test dan repeated measures t-test itu di bukunya Gravatar dan Pollnow. Di situ banyak soal-soal. Nah, kemudian juga pahami SPSS, karena dari pengalamanku ikut MATPEN itu selalu ada soal dari tabel SPSS itu. Jadi teman-teman boleh banget nih buat searching-searching di Google atau mungkin nonton videonya Mas Asup ya di YouTube untuk memahami si tabel SPSS. Nah, kemudian yang ketiga itu tolong banget untuk baca option hati-hati. Karena aku tuh juga sering kejebak gitu, geng. Sering kejebak sama kayak ada satu kata yang salah gitu, apalagi di soal benar salah atau di soal mencocokkan gitu-gitu, itu tuh suka banget ada satu kata yang penting dan itu bisa fatal banget gitu kalau kita nggak hati-hati membaca. Dan yang terakhir menurutku itu kalian usahain untuk cek ulang, karena UTS MPSI itu biasanya waktunya sangat cukup kok untuk dikerjakan dan dicek ulang. Kenapa cek ulang ya? Karena takutnya mungkin UTS-nya pada pagi gitu ya, jadi ngantuk gitu kan, masih ngantuk, dan juga bisa menghitung ulang si t-testnya itu, atau juga tadi siapa tahu ada jawaban yang salah karena kita salah membaca option jawaban gitu. Jadi teliti itu penting sekali untuk mengerjakan UTS MPSI gitu, Vicky. Oke, tadi tips dan triknya sangat berguna banget sih, Kak. Jadi ya mungkin aku rangkum juga. Jadi yang pertama itu ada 4. Yang pertama itu tenang. Ya sih mungkin benar banget. Mungkin dari kita tuh masih banyak karena MPSI dan mungkin karena banyak hitung-hitungan juga. Terus juga ada teori-teorinya juga. Mungkin kayak panik. Jadi mungkin benar kata saran kakak tadi, harus tenang dulu nih, dan sebelum ngerjain semuanya juga udah harus disiapin. Terus yang kedua itu baca buku dan pelajaran SPSS, karena banyak juga latihan-latihan soalnya, dan mungkin juga bisa ada kemungkinan untuk dikeluarin juga di soal UTS itu. Terus di SPSS juga kita bisa nyari tahu juga biar lebih paham. Terus yang ketiga itu baca option dengan hati-hati, karena biasanya ada kata-kata yang sangat menjebak. Terus yang kelima itu cek ulang lagi supaya hasilnya lebih maksimal dan kita jadi lebih yakin lagi. Oke, Kak, mungkin kakak mau ada pesan yang ingin disampaikan untuk angkatan 2020 nih, Kak?
Mungkin semangat buat kalian semua. Aku yakin kok kalau misalnya kalian banyak latihan dan banyak baca buku, benar-benar memahami konsep besarnya, konsep generalnya gitu, kalian bisa untuk menghadapi UTS ini dengan sangat baik gitu. Dan mungkin jangan terlalu bergantung sama PPT yang dikasih dosen atau juga rangkuman dari cutting, tapi saranku adalah ya itu tadi, yang utama adalah baca buku karena Gravatar dan Walnow itu menurutku sangat mudah untuk dicerna dan cukup mendetail gitu. Jadi kalau kalian membaca buku itu bisa memperdalam pemahaman kalian sehingga nanti waktu di UTS kalian bisa benar-benar paham nih gitu, bisa menjawab soal-soal dengan baik. Tapi ya pada intinya semangat buat kita semua. Habis MPSI 1 masih ada MPSI 2. Ya, tapi jangan patah semangat ya semua. Bisa kita melalui ini bersama-sama. Oke, makasih Kak. Semangat juga Kak untuk UTS-nya. Terima kasih juga nih udah nyempetin waktunya untuk sharing dan ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari kumpulin di sesi tanya jawab Quickfit ini. Oke, jadi itu adalah penutup pada video kali ini. Terima kasih untuk semuanya udah nyempetin nonton. Semoga dapat hasil maksimal untuk UTS-nya. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih Kak. Terima kasih juga.